IPA SD kelas 5, tema 8, subtema 1, oleh Ibu Cici. Assalamualaikum, selamat datang. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar subtema 1, manusia dan lingkungannya. Adapun KD-nya yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, kemudian membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai media. Indikatornya yang pertama mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Yang kedua membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apakah manfaat air dalam kehidupan? Nah, air sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama untuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita membutuhkan air untuk hidup dan membersihkan pakaian dan keperluan lainnya. Begitu juga dengan tumbuhan, memerlukan air untuk fotosintesis dan menyerap air dari lingkungan untuk kebutuhan makanan. Begitu juga dengan hewan, hewan pun membutuhkan air untuk kehidupannya. Sampai itu air juga menjadi habitat bagi hewan. Lalu dari mana asal air dan bagaimana alam menjaga kesediaan air? Air berasal dari bumi dan akan kembali lagi ke bumi. Ketika kita lihat dalam siklus berikut, air akan menguap melalui cahaya matahari dan masuk ke awan, dari awan akan kembali ke bumi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan air yang ada di bumi, baik dari laut, sungai, begitu pula dari tumbuhan, semua akan kembali ke atmosfer, masuk ke awan. Nah, dari awan nanti akan kembali turun ke bumi, dan dari bumi akan kembali lagi ke awan. Begitu selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan nanti siklusnya. Siklus air disebut juga dengan siklus hidrologi atau daur air. Yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melikat perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Perhatikan skema berikut. Yang pertama, air dari bumi akan menguap menuju awan. Di awan terjadi proses kondensasi, kemudian air akan masuk ke awan tadi, air yang masuk ke awan tadi akan penuh dan kembali menjadi tetesan hujan. Nah, ini akan sampai lagi ke bumi, akan diserap oleh bumi dan masuk ke sungai, ke laut, dan juga akhirnya akan kembali lagi ke atmosfer dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini lebih jelasnya proses siklus air tadi. Yang pertama adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air yang berasal dari bumi. Yang kedua, proses kondensasi atau pengemburan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Yang kedua, presipitasi.
Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan. Selanjutnya, proses infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Kemudian selanjutnya akan kembali terjadi proses transpirasi, kondensasi, presipitasi, terlanjut infiltrasi dan secara tidak berhenti ya. Proses ini tidak akan berhenti dan selanjutnya nanti mengerjakan tugas ya. Kita simpulkan dulu materinya bahwa manfaat air bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, membersihkan badan, membantu pekerjaan sehari-hari dan lainnya. Yang kedua, manfaat air bagi tumbuhan, membantu proses fotosintesis, menjadi sumber kehidupan, mengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Begitu juga dengan hewan, kebutuhan makanan, minum, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memahami dan tetap belajar kembali.